Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang lebih dari sekedar buku. Ini soal cara berpikir yang revolusioner dari salah satu bapak bangsa kita, Tan Malaka, lewat karyanya Madilog. Tan Malaka bilang gini, pertempuran paling penting buat kemerdekaan itu bukan di medan perang, tapi di dalam kepala, di dalam pikiran rakyatnya. Kutipan ini sebenarnya sindiran keras buat kaum terpelajar zaman itu, yang menurut dia, kok ya masih aja percaya tahayul, nggak punya fondasi berpikir yang kuat. Nah, ini menarik banget. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi pembahasannya bakal kita bagi jadi 5 bagian biar gampang. Pertama kita lihat dulu latar belakangnya soal pertarungan cara berpikir. Terus kita kenalan sama musuhnya yang disebut logika mistika dan senjatanya yaitu ilmu bukti. Abis itu kita sambungin ke soal ilmu, rakyat, dan kekuasaan. Dan yang terakhir paling penting nih, apa relevansinya, apa warisan Madilog buat kita di zaman sekarang? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Menurut Tan Malaka, sejarah itu ya isinya pertarungan, bukan perang fisik aja, tapi pertarungan antara dua cara berpikir yang benar-benar berlawanan. Dan ini bukan cuma debat kusir akademis loh, ini pertarungan yang beneran nentuin nasib sebuah bangsa. Nah, buat pertarungan itu, Tan Malaka nawarin senjata, namanya Madilog. Penting buat dicatat, Madilog ini bukan cuma buat latihan mikir di kampus, bukan. Ini tuh alat praktis, senjata buat rakyat biasa, biar bisa ngerti kondisi nyata mereka, dan yang paling penting, biar bisa mengubah kondisi itu buat bebasin diri mereka. Oke, senjatanya Madilog. Terus musuhnya siapa? Nah, Tan Malaka nunjuk satu musuh besar. Dia sebut ini logika mistika. Menurut dia, cara berpikir inilah yang bikin bangsanya lumpuh, nggak maju-maju selama ratusan tahun. Coba bayangin deh, kayak di mitos-mitos kuno yang dia ceritain di bukunya. Kayak petah, maka timbullah bumi dan langit. Di situ kan seolah-olah kata-kata atau pikiran bisa langsung jadi kenyataan. Nah, kata Tan Malaka, ini tuh kebalik banget sama cara kerja ilmu pengetahuan. Kalau ilmuwan kan lihat dulu barangnya, amati dulu materinya, baru bisa paham dunianya gimana. Nah, ini dia intinya. Logika mistika ini kerjanya kebalik. Bukan bukti dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru itu dijadiin bukti. Paham atau keyakinan yang udah ada itu jadi harga mati. Apapun yang lain ya harus ngikutin. Dan ini bukan cuma teori loh, ada konsekuensi nyatanya. Tan Malaka ngasih contoh tragis Giordano Bruno. Dia dihukum bakar hidup-hidup bukan karena hasil pengamatannya salah, sama sekali bukan, tapi karena buktinya itu nabrak dogma. Nabrak paham yang udah dipegang teguh sama penguasa waktu itu. Terus gimana dong cara ngelawan kabut logika mistika ini? Tan Malaka punya jawabannya. Dia nawarin cahaya, yaitu ilmu bukti. Gampangnya ya, ini metode ilmiah. Senjata yang emang dirancang buat nembus pekatnya dogma. Ilmu bukti ini mengubah segalanya. Bener-bener pergeseran mendasar. Dari yang tadinya cuma bisa pasrah, nerima nasib, jadi aktif cari tahu aturannya buat ngubah keadaan. Dari yang tadinya pasrah sama penyakit, jadi kita yang cari obatnya. Dari nunggu takdir, jadi kita yang bangun kemajuan. Beda banget kan? Oke, sampai sini mungkin kedengerannya filosofis banget ya. Tapi, nah di bagian inilah Tan Malaka jadi sangat politis. Dia nggak berhenti di situ. Dia langsung narik benang merah antara dua cara berpikir ini ke struktur kekuasaan dan penindasan di masyarakat. Dia ngelontarin satu pertanyaan yang nusuk banget. Kenapa sih penguasa, mau itu raja, mau itu penjajah, kok kayaknya lebih seneng rakyatnya pasrah dan percaya takdir aja ketimbang rakyat yang kritis dan selalu nanya, mana buktinya? Jawabannya, wah tajam banget. Dia bilang, logika mistika itu dengan iming-iming surga atau kehidupan setelah mati, itu fungsinya kayak lagu Nina Bobo buat kaum tertindas. Bikin mereka sabar, nerima aja penderitaan di dunia ini. Dan ujung-ujungnya, ya, itu ngejaga kekuasaan para elit biar tetap nyaman di atas. Jadi kelihatan banget kan ada dua tujuan yang saling tabrakan di sini. Di satu sisi, penguasa butuh rakyat yang nurut, yang pasif, biar kekuasaannya aman. Tapi di sisi lain, rakyat yang melek ilmu pengetahuan pasti bakal kritis, pasti bakal nuntut perubahan. Nah, ini konflik yang nggak bisa dihindari. Dan jangan salah, ini bukan cuma ngomongin sejarah doang loh. Pemikiran Tan Malaka soal pertarungan cara berpikir ini, wah, relevan banget buat zaman sekarang. Apalagi buat kita yang tiap hari berenang di lautan informasi dan misinformasi di era digital. Coba deh kita lihat musuh-musuh sains zaman now.
Ada disinformasi, hoax, teori konspirasi, macam-macam lah. Semuanya itu kalau kita telusuri, cara kerjanya sama persis kayak logika mistika. Perasaan, keyakinan, atau ideologi itu ditaruh di atas bukti-bukti nyata yang bisa dicek bareng-bareng. Jadi kalau kita rangkum nih, poin paling pentingnya tuh ini. Tan Malaka mau kita sadar bahwa milih cara kita berpikir itu bukan urusan pribadi doang. Bukan. Itu adalah sebuah tindakan politis. Tindakan yang punya dampak sosial gede banget. Kenapa politis? Ya karena disinilah letak kekuatan ideologi penindas, yaitu kemampuannya buat bikin paham seolah-olah udah jadi bukti. Kalau sebuah sistem bisa bikin orang mikir yang penting yakin, ya udah, bukti-bukti nyata yang bertentangan bakal gampang banget diabaikan. Akibatnya, jelas banget, yang paling takut sama rakyat yang kritis, ya mereka yang kekuasaannya itu ngandelin rakyat yang pasrah, yang nggak banyak nanya. Masyarakat yang melek sains, yang kebiasaannya nanya, mana buktinya? Itu jelas jadi ancaman paling besar buat kekuasaan yang nggak bener. Tapi Madilog itu bukan cuma kritik pedes ya, di dalamnya ada harapan besar. Pesannya itu buat memberdayakan kita, manusia itu nggak harus pasrah sama nasib. Dengan ilmu bukti, kita bisa loh ikut ngebentuk masa depan kita sendiri, bukan cuma nerima apa adanya. Sekarang coba deh kita tarik pemikiran Tan Malaka ini ke hidup kita sehari-hari. Coba renungin. Di mana ya kita sering lihat keyakinan jadi bukti ini di medsos kita. Mungkin di echo chamber kita, di mana sebuah info jadi viral bukan karena buktinya kuat, tapi karena ya cocok aja sama apa yang udah kita percaya. Nah, pertanyaan ini ngajak kita ngaca sih. Ini bukan cuma soal orang lain, tapi soal kita juga. Kenapa ya rasanya kok lebih enak, lebih nyaman, nerima info yang ngeiyain apa yang udah kita pikirin, meskipun kita tahu buktinya, ya gitu deh. Nggak kuat-kuat amat. Dan kalau kita pakai kacamata kritisnya Tan Malaka buat ngeliat dunia sekarang, coba kita pikirin. Kira-kira sistem apa atau kelompok mana yang paling diuntungkan kalau masyarakatnya nggak kritis? Kalau publiknya nggak terbiasa nanya hal-hal yang sulit dan nggak nuntut bukti? Dan terakhir, ini jadi semacam panggilan buat kita semua. Menerapkan cara berpikir Madilog itu nggak harus yang ribet-ribet kok. Bisa dimulai dari yang paling simpel, membiasakan diri kita dan orang di sekitar kita buat bertanya, buktinya apa? Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi agen-agen pemikiran kritis di lingkungan kita